Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Oke, di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang sejarah singkat Wali Songo ya. Mungkin ini ya mudah-mudahan nggak sampai 10 menit. Akan saya urutkan berdasarkan dengan beberapa buku-buku pelajaran di SMP, yang mana ya mungkin inti-intinya aja lah, namanya siapa, terus daerahnya di mana, mungkin terus metode pembelajarannya seperti apa. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Sunan Gresik, yang mempunyai nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik ini merupakan orang pertama yang memulai dakwah penyebaran di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam. Sunan Gresik memulai dakwahnya di akhir masa kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Hindu-Buddha yang mungkin pada masa awal dakwah dari Sunan Gresik ini mulai menurun ya, atau mengalami kemunduran. Kemudian Sunan Gresik ini mendirikan sebuah pondok di daerah Leran, Gresik. Dasar perjuangan utama beliau adalah menghilangkan sistem kasta yang ada di masyarakat. Maksudnya apa? Yaitu tidak membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang ganteng, mana yang jelek, itu tidak dibeda-bedakan. Yang penting semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Itulah dasar utama perjuangan dari beliau Sunan Gresik. Jadi yang kedua ada Sunan Ampel, yang nama aslinya adalah Raden Rahmat, yang mana Raden Rahmat ini adalah anak dari Sunan Gresik dan Dewi Condro Wulan, menyebarkan agama Islam di daerah Ampel Denta, Surabaya. Ajaran yang sangat terkenal yaitu falsafah Moh Limo. Moh main yang artinya tidak berjudi, moh ngombe yang artinya tidak minum minuman keras, moh maling tidak mencuri, moh madat yang artinya tidak menghisap candu atau narkoba, yang terakhir adalah moh madon yang artinya tidak berzina. Jadi dasar utama dakwah beliau adalah moh limo. Kemudian yang ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama kecil yaitu Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri merupakan penuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel, berarti santri dari Sunan Ampel. Salah satu muridnya adalah Sunan Bonang. Jadi yang namanya Wali Songo itu bukan mungkin keluarga ya, jadi muridnya. Sunan Giri menciptakan tembang falsafah yakni Pucung dan Asmoron Dono. Nah ini peninggalannya adalah Masjid Giri, Giri Kedara dan Telogo Pragat. Ini yang titik keempat itu ya. Dasar perjuangannya itu dengan menciptakan tembang falsafah yakni Pucung dan Asmaran Dono. Yang keempat tadi Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah adalah keturunan dari bangsawan Timur Tengah. Ayahnya bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana adalah keturunan Bani Hashim dari Palestina yang merupakan pembela di Mesir pembesar. Beliau mendirikan pondok di daerah sekitar Cirebon, Jawa Barat. Nah, ini kalau kali ini kemarin ya tentang cerita kerajaan di Cirebon, itu termasuk salah satu dari dakwah dari Sunan Gunung Jati. Terus Sunan Bonang yang memiliki nama asli Maulana Magdum Ibrahim, yaitu anak dari Sunan Ampel dari istri bernama Condrowati yang bergerak Nyi Ageng Manila. Belajar agama Islam ke negeri Pasai, Samudra Pasai maksudnya ya, dan ulama besar lainnya pada zaman itu. Peninggalan dari Sunan Bonang adalah alat musik tradisional berupa gamelan, bonang, bende dan kenong. Nah ini tidak menghilangkan adat Jawa, yaitu tetap mengajarkan agama Islam, tapi budaya-budaya Jawa tidak dihilangkan. Terus selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kosim atau Raden Syaifuddin. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel
Yang mana Sunan Derajat ini mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik. Suruh ayahnya dari Surabaya untuk pergi ke daerah Gresik. Kemudian Sunan Derajat mendirikan pondok di daerah Daleman Dhuwur, tepatnya di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Ya. Sunan Kalijaga adalah orang Jawa pribumi asli, lahir di Tuban dengan nama asli Raden Said. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan Sunan Bonang. Ya, dakwahnya lewat seni. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, selatan Demak. Ya, peninggalan dari Sunan Kalijaga adalah seni ukir, wayang, gamelan, dan suluk. Nah, wayang Islam. Nah, ini Sunan Muria yang makamnya di Gunung Muria ya. Sunan Muria lahir dengan nama asli Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra Dewi Saroh dengan Sunan Kalijaga, berarti anak dari Sunan Kalijaga. Gayanya berdakwah banyak mengambil dari cara ayahnya, ya pasti ya, berarti lewat seni. Pusat dakwah beliau di daerah Muria, Jawa Tengah, Kudus berarti Muria ini ya. Sunan Muria berdakwah di Jepara, Tayu, Juwono hingga sekitar Kudus dan Pati. Salah satu hasil karya dakwah beliau adalah lagu Sinom dan Kinanti. Oke, terima kasih. Selesaikan tugas yang ada di deskripsi. Jangan lupa belajar di rumah sampai waktunya kembali ke sekolah seperti biasanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.